Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami: Nanda Edi Pratama, Purnomo Yuskantoro, Siti Harisa, Fitri Hayana, dan Lutfia Permatasari. Materi yang akan kami sampaikan adalah menulis abstrak. Pengertian: abstrak adalah rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat atau dengan kata lain penyajian atau gambaran ringkas yang benar, tempat, dan jelas mengenai isi suatu dokumen. Abstrak merupakan suatu ringkasan yang lengkap dan menjelaskan keseluruhan isi artikel ilmiah. Pengertian abstrak menurut beberapa ahli seperti Frederick Wilson Lancaster, Clarence W. Rowley, dan International Standard Organization ISO. Frederick W. Lancaster menjelaskan jika abstrak dalam sebuah karya ilmiah adalah sebuah representasi yang tak hanya ringkas namun juga begitu akurat terhadap isi karya tulis ilmiah tersebut. Meski pada proses penulisan abstrak menggunakan berbagai macam kalimat yang ada di dalam karya tulis ilmiah, namun abstrak adalah sepenggal teks yang diciptakan oleh penulis. Meskipun begitu, perlu diketahui juga jika abstrak juga bukan suatu kutipan langsung dari penulisnya. Menurut Clara W. Rowley menjelaskan bahwa abstrak adalah serangkaian penyajian isi karya tulis ilmiah yang dibuat secara ringkas serta akurat dalam gaya yang sama dengan karya tulis ilmiah aslinya. Dan menurut International Standard Organization atau ISO, International Standard Organization atau ISO menjelaskan bahwa abstrak merupakan suatu bagian pada uraian secara singkat namun juga tetap akurat, sehingga bisa mewakili isi suatu karya tulis ilmiah tanpa perlu diberi tambahan interpretasi atau kritik atau tanpa perlu melihat siapa yang membuat sari karangan tersebut. Jenis-jenis dari abstrak. 1. Abstrak deskriptif, menjelaskan secara ringkas isi karya tulis tanpa menyertakan hasil atau kesimpulan. Tujuan memberikan gambaran umum tentang topik tanpa membeberkan informasi spesifik. 2. Abstrak informatif, menyertakan informasi lengkap seperti tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari karya tulis. Tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang isi karya dan hasil penelitian. 3. Abstrak kritis, memberikan evaluasi atau analisis kritis terhadap karya tulis yang diabstraksi. Tujuan, selain menyajikan informasi, abstrak ini juga memberikan pandangan atau pendapat kritis terhadap karya yang diulas. 4. Abstrak ringkasan, menyajikan ringkasan dari beberapa karya tulis yang relevan. Tujuan memberikan gambaran umum tentang tema atau topik tertentu dengan merangkum beberapa sumber. 5. Abstrak eksekutif, memberikan informasi singkat kepada pembaca eksekutif atau praktisi bisnis. Tujuan menyajikan informasi penting dalam bahasa yang mudah dimengerti tanpa menyertakan detail teknis yang berlebihan. Abstrak penelitian ilmiah, menyajikan tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan dari suatu penelitian ilmiah. Tujuan memberikan gambaran menyeluruh kepada pembaca tentang penelitian yang dilakukan. 7. Abstrak literatur, merangkum isi dari suatu karya sastra atau artikel ilmiah. Tujuan memberikan gambaran umum tentang tema, plot, atau konsep utama dalam karya tersebut. Fungsi dan kegunaan abstrak. Kegunaan abstrak adalah dengan membaca abstrak mampu membantu pembaca agar dengan cepat dapat memperoleh gambaran umum mengenai proyek akhir yang akan dikerjakan. Abstrak berisi tentang motivasi, perumusan masalah, tujuan, metode, dan hasil akhir. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Uraian yang hanya satu halaman tersebut memudahkan abstrak untuk dimasukkan dalam jaringan internet. Dan abstrak untuk pembuatan karya ilmiah. 1. Latar belakang atau background.
mengidentifikasi permasalahan atau kekosongan pengetahuan yang menjadi dasar penelitian. Nomor 2, tujuan penelitian objektif. Jelaskan tujuan umum dan spesifik penelitian, sertakan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang hendak diuji. Nomor 3, metode penelitian research method. Jelaskan desain penelitian yang digunakan seperti eksperimental, observasional, kualitatif, kuantitatif, dan lain-lain. Sebutkan rincian pengumpulan data dan analisis yang digunakan. 4. Subjek atau sampel. Jelaskan karakteristik subjek atau sampel penelitian. Sebutkan kriteria inklusi dan eksklusi jika relevan. 5. Hasil result. Sajikan temuan atau data utama yang telah ditemukan. Gunakan angka atau statistik kunci jika memungkinkan. 6. Kesimpulan consultation. Jelaskan interpretasi hasil dan implikasi temuan. Tekankan kontribusi unik dari penelitian Anda terhadap literatur atau praktik. Nomor 7. Kata kunci keyword. Sertakan beberapa kata kunci yang mencerminkan konsep utama penelitian. Kata kunci membantu karya Anda ditemukan melalui basis data. Nomor 8. Gaya penulisan. Gunakan bahasa yang jelas, objektif, dan ringkas. Hindari penggunaan bahasa teknis yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca non-spesialis. Nomor 9. Panjang abstrak. Abstrak umumnya pendek, tetapi pastikan mencakup semua poin penting. Sebaiknya terdiri dari sekitar 150 sampai 250 kata. Nomor 20. Revisi dan koreksi. Lakukan revisi dan koreksi untuk meningkatkan kejelasan dan keakuratan. Tujuan menulis abstrak adalah untuk memberikan gambaran singkat dan ringkas tentang isi suatu karya tulis seperti jurnal, makalah, atau tesis. Abstrak menyajikan poin-poin penting, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan sehingga pembaca dapat dengan cepat memahami inti dari karya tersebut tanpa harus membaca seluruhnya. Teknik penulisan abstrak. Format abstrak umumnya terdiri dari beberapa elemen penting termasuk 1. Judul abstrak yang mencerminkan inti karya tulis. 2. Penulis nama atau nama-nama penulis karya. 3. Tujuan penelitian, mengapa penelitian dilakukan atau tujuan dari karya tulis. 4. Metode, cara, atau pendekatan yang dilakukan dalam penelitian atau karya tulis. 5. Hasil temuan atau hasil utama yang dicapai. 6. Kesimpulan, interpretasi, atau implikasi dari hasil yang ditemukan. Teknik penulisan abstrak melibatkan kejelasan, ketepatan, dan kekompakan. Hindari penggunaan frasa yang ambigu atau berlebihan. Pastikan untuk menyajikan informasi penting dalam kalimat yang singkat dan padat. Abstrak sebaiknya mencerminkan secara akurat pokok-pokok karya tulis dan dapat memikat perhatian pembaca potensial. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan materi menulis abstrak adalah bahwa abstrak harus secara ringkas mencerminkan inti dari sebuah karya ilmiah, termasuk tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak yang baik dapat membantu pembaca memahami esensi penelitian tanpa harus membaca seluruh artikel. Kekompakan dan kejelasan informasi menjadi kunci dalam penyusunan abstrak yang efektif. Kesimpulan materi menulis abstrak adalah bahwa kemampuan untuk merangkum informasi dengan singkat dan jelas sangat penting dalam menyusun abstrak. Oleh karena itu, perlu memahami elemen-elemen kunci seperti tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Saran yang dapat diberikan melibatkan praktik menyusun abstrak secara berulang untuk meningkatkan kemampuan sintesis dan memastikan abstrak mencakup semua aspek penting dari karya ilmiah. Praktek konsisten dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis abstrak.
pertanyaannya, apa elemen yang perlu diperhatikan dalam menulis abstrak ke bahasa Indonesia? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nur Fatahila dari kelas 1 IKRP. Bagaimana cara membuat abstrak yang efektif dalam penulisan dalam bahasa Indonesia? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fatah. Bagaimana cara membuat abstrak yang efektif dalam penulisan dalam bahasa Indonesia? Jawab. Untuk membuat abstrak yang efektif dalam penulisan dalam bahasa Indonesia, pertimbangkan untuk menyajikan dengan singkat tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, dan kesimpulan. Untuk pertanyaan dari Mas Noval, saya ulangin pertanyaannya, apa elemen kunci yang perlu diperhatikan saat menulis abstrak dalam bahasa Indonesia? Yaitu, saat menulis abstrak dalam bahasa Indonesia, penting untuk memperhatikan satu tujuan penelitian, yaitu menjelaskan dengan jelas mengapa penelitian harus dilakukan. Yang kedua, metode penelitian, yaitu ringkasan namun informatif yang mengenai pendekatan atau metode yang digunakan. Nomor 3, hasil utama, yaitu menyajikan temuan utama penelitian secara singkat. Yang keempat itu kata kunci. Sertakan beberapa kata kunci yang mencerminkan pokok bahasa penelitian. Nomor 5, ringkasan kesimpulan, yaitu menggambarkan kesimpulan utama penelitian tanpa terlalu rinci. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.